misalkan ada orang sudah dewasa, dia udah Islam, dia sudah balik, dia mampu, dia kuat tenaganya, tapi dia nggak mau puasa, udah kasih pilihan aja. Lo mau puasa apa mau gila? Kalau misalkan dia mau puasa, syukur, berarti sadar. Kalau dia nggak mau puasa, berarti dia adalah nauzubillah, tsumma nauzubillah. Saudara sekalian yang berbahagia. Syarat yang keempat, Audio Jungle. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saudaraku sekalian, as-shaimin was-shaimat, orang-orang yang sedang melaksanakan puasa, teriring doa, semoga saudaraku semuanya yang berada di pagi hari, di siang hari, di sore hari, bahkan di malam hari, semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan keberkahan dunia dan akhiratnya. Sebelum kita mengawali pertemuan kita, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memanjatkan puja dan puji kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang begitu aneka ragam kita rasakan. Alhamdulillah, dengan segala macam nikmat itulah kita masih bisa bermuajahah, kita masih bisa berliqa, bertemu
dalam rangka kebaikan, yaitu dalam rangka kita membahas daripada ilmu-ilmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'an tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan saudara sekalian, nanti pada hari kiamat kita berdoa kepada Allah melalui wasilah daripada Nabi kita akan mendapatkan syafaatul uzma, yaitu pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang saum, berbicara tentang puasa. Kalimat saum memiliki asal kata yaitu soma, yasumu sauman, yang diterjemahkan dalam bahasa kita dikenal dengan istilah diam atau dikenal dengan istilah imsak. Artinya apa? Maka ketika kita melaksanakan saum, ketika kita melaksanakan puasa, maka orang tersebut adalah diam. Orang tersebut diam daripada melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut diam daripada apa? Daripada kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Orang tersebut menahan diri dari apa? Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, baik yang zahir ataupun yang batin. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat dari pengertian itulah maka Al-Fakir Ujaid akan mengambil dua marja, akan mengambil dua sumber untuk kita bahas. Yang pertama adalah kita fikih, namanya fiqhul wadih, dan yang keduanya adalah mabadi'ul fiqhiyah. Saudara sekalian yang berbahagia, di dalam kitab mabadi'ul fiqhiyah, siapa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa dijelaskan di sana. Di dalam kitab Fiqhul Wadih juga dijelaskan siapa saja itu yang kemudian diwajibkan puasa. Di dalam kitabnya dijelaskan, ra'ayna katsiran minan nasi fi syahri Ramadan la ya'kuluna wa la yashrabuna bal yatrukuna dzalika jami'an nahar fatarkul akli wasyurbi jami'an nahar yusamma shaum. Saudara sekalian rahimakumullah, pada bulan Ramadan orang-orang banyak meninggalkan makan, banyak meninggalkan minum fid nahar, di siang hari. Dan orang yang meninggalkan makan dan minum itu dinamakan adalah puasa. Fasawmu huwal imsak. Apa itu puasa? Di sini dijelaskan puasa itu artinya adalah imsak. Imsak itu apa? Imsak itu tadi sudah Al-Fakir singgung di awal, yaitu adalah menahan anil akli wasyurbi wa jami'il muftirati jami'an nahari biniyati talabil ridha minallahi ta'ala. Orang yang melaksanakan puasa yaitu menahan diri dari segala yang disebut dengan makan dan minum,
dan seluruh yang disebut membatalkan puasa di siang hari dengan niat ridho, mengharapkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang berbahagia, ini harus diingat saudara. Walaupun kita puasa setiap tahun 1 bulan lamanya kita puasa, maka kadang-kadang kita melaksanakan puasa tapi nggak tahu itu apa yang disebut dengan puasa itu sendiri apa, sehingga kita seakan-akan puasa tapi sebenarnya kita tidak puasa. Kenapa? Karena kita tidak imsak 'anil muftirat. Kita tidak menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa. Maka Al-Fakir sampaikan, ini kita bicara tentang fikih puasa. Mudah-mudahan yang menyimak video ini Allah tambahkan ilmu dengan perantara pertemuan di tempat ini, di ta'lim. Saudara sekalian yang berbahagia. Lalu saudara sekalian, orang yang kemudian diwajibkan puasa itu memiliki syarat. Yajibu shaumu syahri Ramadan bi arba'ati syurutin. Wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan 4 syarat. Apa yang pertama? Al-Islam. Orang yang Islam maka dia wajib puasa. Fala yajibu shaumu 'alal kafir, dan tidak wajib puasa bagi orang yang kafir. Orang Nasrani nggak wajib puasa Ramadan. Orang Yahudi nggak wajib puasa Ramadan. Orang Hindu nggak wajib puasa Ramadan. Dan agama yang lainnya. Yang wajib hanyalah orang Islam. Saudaraku sekalian, maka ini istimewa. Istimewa. Kenapa istimewa? Kita yang diwajibkan, maka kita harus melaksanakan. Orang Islam itu adalah wajib. Maka Islam itu ada ketika kita beriman. Mohon maaf, bukti keimanan kita itu syahadat. Ketika kita berkalimat asyhadu an la ilaha illallah, ketika kita mengucapkan, melafazkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, maka sejak itu kita berislam. Kita berserah diri. Kenapa? Karena arti Islam itu artinya menyerahkan diri kita sesungguhnya, seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat atas perintah Allah dan taat menjauhi atas larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, itulah Islam. Maka jangan ketika masuk Islam enggak paham, lalu kemudian datang bulan Ramadan tidak laksanakan puasa. Masya Allah. Ayolah kita sadar bahwa ini adalah kewajiban untuk kita melaksanakan puasa. Yang kedua, saudaraku sekalian, syarat wajibnya puasa, al-bulughu fala yajibu shawmu 'ala as-sabiy illa annahu yu'mar bis-shawmi idza qadara 'alaihi tamrinan lahu. Orang yang kedua yang wajib puasa yaitu adalah orang yang telah mencapai baligh. Baligh itu apa? Baligh itu artinya adalah seorang yang sudah mencapai masa dewasanya. Baligh itu artinya sampai masa dewasanya. Kalau laki-laki itu balighnya ditandakan dengan bermimpi. Kalau perempuan itu balighnya ditandakan dengan keluarnya darah dari kemaluannya. Maka ketika kita sudah melampaui yang disebut dengan baligh, kita wajib melaksanakan puasa.
Ustaz, dia ternyata udah balik, tapi dia nggak puasa. Bagaimana Ustaz? Nah ini yang kemudian kita harus sampaikan. Saudaraku, wajib kita puasa. Anda sudah memenuhi syarat. Islam yang kedua, balik, ini berarti wajib puasa. Tidak wajib bagi siapa? Bagi anak kecil, as-sabi. Ada yang bertanya, Ustaz, itu kalau yang anak-anak puasa, kemudian dia berbuka di siang hari lanjut puasa lagi, apakah itu kategorinya berpuasa? Tidak, itu namanya tarbiyatus shaumi, mendidik anak dalam berpuasa. Karena yang namanya puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang namanya puasa itu menahan diri dari yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai nanti menjelang, sampai nanti terbenamnya matahari berkumandang azan maghrib. Itu yang disebut puasa. Adapun misalkan jam 12 berbuka lanjut lagi sampai maghrib, itu namanya tarbiyatus shaumi, mendidik anak-anak kecil untuk melaksanakan puasa. Itu anak kecil. Kalau orang dewasa boleh nggak Ustaz? Nggak boleh. Tetap. Kenapa? Karena puasa ini hukumnya adalah fardul ain. Hukumnya adalah wajib secara individu, tidak bisa diwakili. Kalaupun nanti ada yang kemudian tidak mampu melaksanakan puasa, ada aturannya di dalam agama kita. Apa? Orang yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia wajib menggantinya di lain bulan Ramadan. Ayatnya 184 di dalam surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di hari-hari yang telah ditentukan. Maka barang siapa yang sedang sakit atau yang berada di dalam perjalanan, maka boleh tidak melaksanakan puasa. Syaratnya harus diganti di hari yang lain selain daripada bulan Ramadan. Saudaraku sekalian rahimakumullah. Lalu syarat yang ketiga apa? Syarat yang ketiga adalah al-aqlu. Fala yajibu 'alal majnun awil mughma 'alaihi. Saudaraku sekalian, syarat yang ketiga ini adalah orang yang punya akal atau orang yang sehat, tidak gila. Fala yajibu 'alal majnun, dan tidak wajib bagi orang gila. Ini kalau misalkan ada orang sudah dewasa, dia udah Islam, dia sudah balik, dia mampu, dia kuat tenaganya, tapi dia nggak mau puasa, udah kasih pilihan aja. Lo mau puasa atau mau gila? Kalau misalkan dia mau puasa, syukur, berarti sadar. Kalau dia nggak mau puasa, berarti dia adalah na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudara sekalian yang berbahagia, syarat yang keempat, al-qudratu 'ala shaumi, fala yajibu 'ala al-'ajizi li ajri al-maradi aw al-kibar. Saudara sekalian, yang keempat ini adalah syaratnya dia mampu. Dia udah gede, udah dewasa, udah mampu, kuat. Kalau dia puasa nggak ngapa-ngapa. Tetapi tidak wajib bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Karena sebab apa? Karena sakit misalkan, atau yang lebih besar dari itu. Karena ada sekarang penyakit-penyakit yang berat. Penyakit yang berat itu ada jantung, ada stroke. Itu penyakit yang paling berat. Stroke, masa enteng stroke, seember entengnya. Jadi saudara sekalian, 4 syarat ini harus ada pada seseorang, baru dia wajib melaksanakan puasa.
Tapi kadang-kadang kita nggak nih, akhirnya nggak pada puasa, padahal dia sudah wajib melaksanakan puasa. Makanya mudah-mudahan dengan pengetahuan kita yang insya Allah telah disampaikan 4 daripada syarat wajib puasa ini, kita paham dan kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah yang wajib puasa, dan kemudian kita laksanakan puasa ikhlas mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ikhlas mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sesuai dengan tujuan puasa kita mendapatkan la'allakum tattaqun, kita mendapatkan tujuan puasa yaitu bertakwa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian rahimakumullah. Nah, berikutnya apa? Berikutnya, kalau kita sudah tahu hukum puasa, yang wajib puasa siapa aja kita sudah tahu, maka berikutnya ketika kita kemudian mau masuk ke Ramadan, kita tahu apa, bagaimana itu Ramadan itu datang kepada kita. Ma'rifatu syahri Ramadan, yu'rafu syahru Ramadan, diketahui bulan Ramadan biru'yatil hilal au awwali syahri Ramadan. Orang yang kemudian ingin tahu datangnya bulan Ramadan, maka itu ada tahapan awalnya, yaitu ru'yatul hilal, melihat datangnya bulan, melihat kelihatannya bulan. Nah, kemarin kita sudah menyaksikan di awal Ramadan ada yang namanya sidang isbat awal bulan, khususnya adalah bulan Ramadan. Maka dilakukan dan diputuskan kita kemarin 1 Ramadan itu tepat pada hari Jumat. Artinya kita malam Jumat melaksanakan tarawih, dan Jumatnya kita sudah mulai awal saum Ramadan. Saudara sekalian, yang kedua, bagaimana kita tahu itu bulan Ramadan akan datang atau sudah datang? Bi'ikmali Sya'ban 30 yauman, dengan cara kita menyempurnakan bulan Sya'ban. Kan sebelum bulan Ramadan itu bulan Sya'ban. Kalau enggak terlihat di tanggal 29 Sya'ban itu bulan, maka digenapkan ikmali Sya'ban, digenapkan itu jumlah bilangan bulan Sya'ban, jumlah hari bilangan bulan Sya'ban 30 menjadi 30. Baru setelah 30 masuk ke bulan awal daripada bulan Ramadan. Wa yu'rafu aidan bil hisab al-qat'i, dan dapat diketahui juga dengan hisab, cara perhitungan. Ini ada saudara-saudara kita yang kemudian melaksanakan hisab, yaitu dari pengurus pusat Muhammadiyah biasa mengadakan hisab dan sudah ditentukan. Tetapi hisabnya adalah hisab yang qat'i, bukan yang main-main atau yang ngasal-ngasal. Nah, inilah 2 cara kita untuk tahu itu sudah masuk atau belum bulan Ramadan. Lalu kemudian faraidus shaumi au arkanu, kita akan bicarakan rukun-rukun shaum itu apa. Wa arkanu shaumi syai'an, rukun shaum itu ada 2. Yang pertama adalah an-niyatu, fatadwi biqalbika kulla lailatin annaka tasumu ramadhana lillahi ta'ala. Yang pertama niat. Maka seorang yang niat di dalam hatinya setiap malam, sesungguhnya dia itu akan melaksanakan puasa Ramadan besoknya, maka itulah yang disebut niat. Orang yang sudah niat, dia kemudian siangnya melaksanakan puasa, insya Allah puasanya diterima. Kenapa? Karena itu niat adalah rukun daripada puasa. Nah, Ustaz, bagaimana kalau saya niatnya
setelah siang hari. Nah, ini nggak boleh. Di dalam sini keterangannya kullalailatin, di saat malam hari. Maka para imam, para bilal yang melaksanakan sholat tarawih, yang memimpin sholat tarawih, selalu mengajak jamaahnya untuk membaca niat. Jangan sampai lupa. Kenapa? Karena niat itu rukun daripada puasa. Maka diarahkan untuk membaca secara bersama-sama niat puasa. Pasti sudah tahu niat puasa apa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat puasa esok hari ya Allah untuk melaksanakan fardu bulan Ramadan lillahi ta'ala, karena mengharapkan ridhamu ya Allah. Tapi pertanyaannya, apakah boleh niat itu diucapkan dari lisan kita? Boleh. Kenapa? Karena yang disebut niat diucapkan berarti di hati pun sudah dibaca. Kenapa? Karena antara hati dengan lisan kita itu nyambung. Tapi kadang kalau misalkan kita cuma di hati, tidak dilisankan, itu seakan-akan kita kurang yakin. Maka kebanyakan kita bukan hanya di dalam hati niatnya, tetapi di lisan juga. Tetapi kalaupun tidak di lisan, maka boleh cukup di dalam hati. Niatnya dilakukan lailatun, di waktu malam hari bulan Ramadan. Saudara sekalian yang berbahagia, yang kedua, rukun daripada puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima' wa jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang kedua, rukun daripada puasa yaitu menahan diri dari makan dan minum, dari jima dan seluruh yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Makan, minum, boleh kita. Makan itu bukan berarti kita makan sepiring, bukan. Ini bisa dijelaskan lebih detailnya ketika kita belum menggosok gigi, lalu ada sisa-sisa makanan di dalam mulut kita, kemudian terlepas dari gigi kita, lalu kita telan, itu juga nggak boleh. Maka harus kita buang. Kenapa? Kalau kita memasukkan, jangankan yang besar, yang banyak, yang kecil ataupun sedikit, kalau itu masuk ke dalam mulut kerongkongan kita, maka itu termasuk yang batal. Minum juga sama, itu nggak boleh kita sedikit pun memasukkan cairan ke dalam rongga kita. Hati-hati saudara sekalian, kalau kita sedang berpuasa, berwudunya jangan sampai berlebihan dalam berkumur. Hati-hati. Jangan-jangan bisa jadi karena suasana sangat panas, kita berkumur masukin air ke mulut kita 3 kali, tetapi yang keluar cuma 2 kali dari mulut kita. Nauzubillah. Karena saking suasana yang panas. Biasanya bulan Ramadan memang suasana yang panas. Kenapa? Karena Ramadan itu artinya membakar. Coba perhatikan. Karena Ramadan itu artinya membakar. Membakar itu dalam arti membakar dosa-dosa kita pada Allah, membakar keburukan kita, membakar hawa nafsu kita, sehingga hilang semua keburukan, hilang semua hawa nafsu kita. Membakar juga diri kita daripada kesombongan. Masya Allah. Tapi kita lihat memang di bulan Ramadan setiap bulan, setiap tahunnya itu biasanya suasananya panas. Tapi bersyukur sama Allah sekarang kita bulan Ramadan tahun ini kita tidak merasakan begitu panasnya. Tapi ada musibah berupa corona. Tapi mudah-mudahan Allah telah hilangkan corona bagi bangsa kita dan seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian wal jima', ini juga buat suami istri, nggak boleh di siang hari jima', entar malam.
Kita harus kuat menahan. Jangan sampai ketika kita kagak kuat menahan, kita berjima sama istri kita di bulan Ramadan, maka kita kena hukum yang disebut adalah kafaratul jima. Kita harus menebus, membayar. Nauzubillah. Apa bayarnya? Dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Nauzubillah. Nauzubillah. Jangan sampai. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini sajalah kiranya yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini dapat memberi manfaat. Masih banyak lagi bicara tentang fikih saum atau fikih puasa. Tapi insya Allah, jika Allah mengizinkan bagi hamba, bagi Al-Fakir untuk bisa berjumpa di lain kesempatan, insya Allah akan kita lanjutkan pada fikih saum, pembahasan-pembahasan yang lainnya. Demikian saudara sekalian, Al-Fakir tutup dengan sebuah kalimat yang ini dikutip daripada hadis Rasulullah SAW. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian wahai umatku, kata Rasulullah SAW. Tasihhu, niscaya kalian akan mendapatkan kesehatan. Jadi mau apa lagi kita hidup di dunia? Kita selalu berdoa, sehatkan badan, panjangkan umur dalam taat kepada Allah. Rasul sudah kasih solusi. Kalau kita pengen sehat, puasa, puasa, dan puasa. Ayo tetap semangat puasa. Puasa baru beberapa hari di bulan Ramadan ini. Terus maksimalkan puasa. Isi dengan perbuatan-perbuatan amaliyah-amaliyah salihah, amaliyah-amaliyah salih yang kemudian meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Al-Fakir sendiri. Wallahu ta'ala a'lam biswab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment.